Salam sehat, salam tani, salam sukses sedulur. Bunga indah sawi asinan ini adalah salah satu potensi dari hasil budidaya kita. Kita sudah dapat sayurnya dan sekarang kita akan dapat bijinya. Jadi ini adalah karya pertama kita mendapat biji. Biji kedua yang bisa kita dapatkan itu adalah ini sedulur, kacang hijau. Ya. Ini kita sudah panen segini. Ya, tadinya kita hanya tanam 8 titik tanam. Sekarang kita udah punya benih. Kalau seandainya itu kita mau menanam dalam jumlah lebih luasan besar dan jumlah tanaman yang banyak. Ya. Ini biji kedua. Biji ketiga itu adalah ini sedulur. Ini orang bilang ini ciplukan, cicenet. Ini kita tinggal menunggu dia tua dan ini kita akan mendapatkan biji. Dan para sedulur bisa melihat di video kita sebelumnya bagaimana cicenet itu, apa manfaatnya dan bagaimana menanamnya. Ya, ini biji ketiga. Tentu biji keempat itu cabai. Ya. Cabai, ini tanaman cabai itu dari biji yang tadinya kita juga dapat dari 1-2 cabai, kemudian kita tanam dan kita akhirnya punya titik tanam yang banyak. Biji lain yang sedulur kita akan dapat itu adalah kemangi. Ya, kemangi. Ini kita tunggu tua dan kita udah punya bibitnya sebenarnya, ya. Dan kita sekarang punya stok bibit untuk kemangi. Dan bagaimana menanam kemangi, ya, dengan 3 metode tanam, bisa dari biji, bisa dari ya potongan untuk kemudian kita tanam ke tanah, atau bisa dari kita kasih potongan itu cicenet cabangnya ke air hidroponik, jadi dia akan membentuk akar di bekas potongan dasar. Nah, biji lain yang sedulur, biji tanaman lain yang akan kita dapat itu sedulur adalah ini. Tanaman kacang tanah ini sedulur. Kita hanya punya 2 titik tanam. Ya, tetapi kalau ini seandainya panen, kita tentu akan mendapatkan ya puluhan ya itu kacang tanah yang kemudian kita pilih mana yang tua untuk cocok kita kembangkan lagi tanaman kacang tanah ini dalam luasan lahan yang lebih banyak. Jadi kita ini bertani ini, berkebun ini sebenarnya ibaratnya coba-coba dan kemudian uji coba dan kemudian itu melakukan pembelajaran, mulai belajar tentang jenis tanah, struktur tanah, bagaimana membuat tanah menjadi kompos organik, ya, kemudian juga subur. Itu semua adalah proses uji coba kita yang kita bisa dapatkan. Nah, biji lain yang bisa kita dapatkan itu adalah tomat. Tomat itu ketika kita dapatkan, kita akan mendapatkan biji yang ketika tua itu kita akan bisa tanam lagi. Ini kita udah akan mendapatkan banyak bibit dan benih-benih dari tanaman yang kita akan lakukan. Apalagi sedulur, ya, kalau tidak salah ini ke-8. Ini adalah biji atau benih dari timun suri. Ini dia sedulur. Timun suri yang ini, ya, ini cukup gede. Ini masih ada satu lagi. Di sebelah sana ada satu. Nah, ini kalau nanti ini sudah matang, ini kita makan dagingnya, daging buahnya. Nah, bijinya itu bisa menjadi bibit. Dan memang kita udah punya bibit dalam simpanan-simpanan, ya, di botol-botol simpanan. Nah, ini yang ke-8 sedulur. Jadi ini timun suri, ya, bonteng suri ini. Nah,
Bibit apalagi sedulur yang bisa kita sudah peroleh dengan uji coba bertani kita ini, dengan model uji coba ini. Nah, ini adalah kacang panjang sedulur. Ya, kacang panjang ini ya kita udah panen. Ini bijinya tadinya kita dari pasar ambil cuma satu demikian ini. Tetapi kita udah mendapatkan banyak biji dan kemudian kita udah panen. Nah, ini adalah biji dari kacang panjang. Jadi kalau seandainya kita berkebun dalam luasan yang lebih banyak, lebih besar, kita nggak perlu lagi beli ya. Ini adalah biji dari kacang panjang. Ini benih yang ke-9 ya. Nah, apalagi sedulur ya. Tadi cabai sudah, ini tomat sudah. Ya. Nah, ini adalah biji dari takokak. Ini nunggu tua dan kemudian itu takokak yang tua itu bisa kemudian kita keringkan, kita akan mendapatkan biji takokak untuk kemudian bisa budidayakan kalau seandainya kita akan berorientasi pada luasan lahan, luasan tanah yang lebih banyak. Dan memang kita bereksperimen ini karena kemungkinan besar dengan luasan lahan yang dipenuhi dengan rumput begini, kita bisa menanam sekitar 10 biji yang sudah ada itu. Nah, apalagi sedulur. Jadi ini tadi sudah, ini adalah ya kemangi ya. Nah, kita masih punya sedulur kalau kita telusuri. Jadi kalau kita mau telusuri, kita akan mendapatkan sekitar 10 minimal. Ya, ini adalah pepaya. Dan di video kita sebelumnya, cara menanam pepaya yang pendek tetapi berbuah lebat dan subur, itu kita sudah lakukan. Ada lihat, rekan-rekan bisa melihat di video sebelumnya. Nah, ini pendek ini ya. Nah, ini juga bunganya juga sudah mulai muncul ya. Jadi ini adalah potong pucuk. Jadi satu tunas yang paling atas itu yang kita pilih tumbuh. Jadi ini adalah satu metode membuat itu pepaya pendek ya, lebat dan berbuah lebat. Ada 2 metode lagi yaitu sambung pucuk ya. Jadi pucuknya pepaya disambung dengan pepaya jenis lain untuk disambung, lalu kemudian bisa dilihat bagaimana pertumbuhan akarnya. Metode ketiga tentu adalah dengan cangkok ya. Nah, jadi mengenai pepaya ini kita udah punya video-video sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya sedulur. Bagaimana kreasi-kreasi kita dalam bertanam, berbudidaya dan bertani. Berkebunlah. Karena ini juga kita fokus ya. Nah, ini juga nenas ini. Nah, ini biji lain ini. Ini adalah biji dari tunas kunyit hitam sedulur. Jadi ini ada sekitar 80 titik ini. Tadinya cuma satu batang, satu tanaman, kemudian dapat sekitar 1 kilo. 1 kilo bisa dapat kemudian sekian banyak benih, dan ini kita tanam ulang. Nah, artinya sedulur, kita sekarang itu berpikir strategis daripada beli bibit-bibit tanaman, kita mulai itu memproduksi itu bibit-bibit yang kita butuhkan kalau seandainya kita akan bercocok tanam atau berkebun. Jadi ini dia kacang panjangnya, ini sekitar 2 minggu lagi ini kita akan kupas tuntas dan kita akan ganti dengan tanaman lain yang jelas itu bibitnya kita sudah punya. Demikian sedulur, berkebun secara kreatif, kere tapi aktif, menghasilkan benih-benih bibit yang berpotensi untuk dikembangbiakkan. Salam sehat, ada 10 jenis bibit yang bisa kita dapat dengan berkebun. Ada sayur, ada tanaman buah, ada tanaman biji, dan ada tanaman pangan. Salam sehat buat sedulur semuanya. Ini kita akan dapat banyak bibit atau biji benih dari sawi asinan. Sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada.